Hey kawan-kawan desain yang menyenangkan, selamat datang buat kalian yang baru saja datang di kampus Fastikom Unsik. Selamat datang kembali buat kalian yang sudah pernah hadir di kelas saya. Materi ini sekaligus untuk kalian semua yang menyenangkan. Bahasa yang pertama kali ini, sebelumnya saya akan menyampaikan kepada kalian semua yang menyenangkan. Buat kalian semua yang belum buka kontrak kuliah kelas bahasa Indonesia, silahkan buka di sistem akademik. Buat kalian yang kemarin sudah berada di kelas dan sudah baca kontrak kelas bahasa Indonesia, selamat bergabung dan selamat melanjutkan video ini. Dalam video ini ada satu kuis. Kuis ini setiap mahasiswa harus menjawabnya. Kuisnya adalah seperti ini. Berapakah kalimat baik yang akan keluar dari mulut saya? Oke, kita langsung ke materi. Materi yang pertama adalah kata baku dan tidak baku. Mungkin kalian semua sudah tidak asing dengan kalimat kata baku, tidak baku. Kalian sudah pernah belajar di SMA, SMP, ataupun SD. Nah, tetapi kalian perlu tahu bahwa kalimat, maksud saya adalah kalimat baku, kata baku, kata tidak baku, kalimat tidak baku memiliki syarat. Syarat yang harus dimiliki dan dipenuhi dalam kalimat baku adalah seperti ini. Yang pertama, logis. Logis maksudnya sebuah kalimat dapat dikatakan baku jika kalimat tersebut logis atau bisa diterima dengan akal sehat. Yang kedua adalah hemat. Kalimat dikatakan baku apabila tidak terdapat pemborosan kata di dalamnya. Yang ketiga adalah padu. Maksudnya padu adalah hubungan antara unsur kalimat dalam kalimat baku harus sesuai agar tidak terjadi kesalah penafsiran. Oke, yang terakhir adalah kesesuaian struktur. Nah, di sini nih, kalimat baku memiliki struktur yang sesuai agar tidak terjadi kerancuan makna. Baik, selanjutnya setelah kalian semua sudah mengetahui syarat-syaratnya, ternyata dalam bahasa atau kata baku memiliki bentuk kata ulang. Kata-kata baku adalah kata-kata yang standar sesuai dengan aturan kebahasaan yang berlaku. Didasarkan atas kajian berbagai ilmu, termasuk ilmu bahasa dan sesuai dengan perkembangan zaman. Itu kalau teorinya ya. Ini kita teori dulu nih. Baik, kebakuan kata amat ditentukan oleh tinjauan disiplin ilmu bahasa dari berbagai segi yang ujungnya menghasilkan satuan bunyi yang amat berarti sesuai dengan konsep yang disepakati terbentuk. Baik, selanjutnya adalah kata baku. Baik, kata baku sebenarnya merupakan kata yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Konteks penggunaannya seperti ini nih. Dalam kalimat resmi, baik lisan maupun tertulis dengan pengungkapan gagasan secara tepat. Oke. Nah, suatu kata bisa diklarifikasikan tidak baku bila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang ditentukan. Biasanya hal ini muncul dalam bahasa percakapan sehari-hari, bahasa tutur. Berikut nih, saya tampilkan 100 kata baku dan tidak baku yang sering muncul dalam percakapan sehari-hari. Saya kumpulkan dari berbagai sumber. Kalian bisa baca kata baku dan tidak baku. Kata baku dan tidak baku ada 100, ada 50 berarti ya. Ada 50 pasang di sini. Kalian bisa cermati. Kalian bisa stop video ini lalu kalian screenshot. Bisa kalian simpan di handphone kalian, di laptop kalian, bisa di print kemudian dipasang di kamar tidur kalian. Jadi di situ kalian bisa paham kata baku dan kata tidak baku. Oke, ada sekitar 100. Nah, apakah kalimat berikut ini termasuk baku? Nih, contoh buat kalian. Coba kalian mahasiswa, teman-teman mahasiswa di sini, analisis kalimat-kalimat berikut ini. Perhatikan baik-baik. Ada 5 kalimat. Kalimat pertama, bagi yang membawa telepon, genggam harap dimatikan. Kalimat yang kedua,
Bagi yang membawa telepon genggam, harap dimatikan telepon genggamnya. Kalimat yang ketiga, para mahasiswa saling dorong-mendorong untuk memasuki kelas. Kalimat yang keempat, dari data yang didapat menunjukkan bahwa kenaikan BBM itu cukup menyulitkan rakyat kecil. Kalimat yang terakhir, Anton membelikan baju adiknya. Jadi menurut kalian, apakah kalimat-kalimat berikut ini baku? Kalau tidak, nomor berapa saja yang tidak baku, dan kalau iya, nomor berapa yang baku? Jawab di kolom komentar yang sudah disediakan di YouTube ini. Jadi jangan lupa kalian absen juga di sistem akademik. Dan buat kalian yang teman-teman di kelas esensi, absennya di grup ya. Oke? Di grup. Kalau yang kelas reguler, absen bisa di sistem akademik. Begitu saja kelas saya dari saya Ihsan. Buat kawan-kawan yang menyenangkan, salam pembelajar, salam sehat. Saya Ihsan Divita Pung, tapi buat kalian semua yang menyenangkan.